Oke Omes, siang ini kita akan melanjutkan review diecast seluruh brand diecast yang ada ya, yang saya miliki di bagian kedua ini. Selanjutnya kita akan unboxing dan mereview sebagian lagi. Kemarin sudah yang bagian ini ya, ada sebagian tuh Greenlight, Majorette, Hot Wheels, dan Mattel serta Apollo. Juga ada Tomica dan Carrarama. Sekarang kita akan mengunboxing dan mereview diecast yang lain ya. Pertama ini adalah diecast merek Seiko. Ini skalanya itu hampir sama dengan yang merek Carrarama yang ini ya, ini sama skala 72. Dia untuk baut skrup bawahnya itu dia mempergunakan bannya sendiri ya, ban serepnya ini dia. Dia untuk pergunakan untuk ban serepnya itu adalah di baut skrup penahannya ya. Ini dia. Oke, ini dia, skalanya besar sama dengan skala Carrarama 72. Ini oke, ini produk lama ya Mas, saya milikinya dari tahun 2004, jadi hampir 18 tahun. Sama dengan mobil Jeep Willys ini, sama Carrarama, sama di tahun 2004 saya miliki keduanya ini. Oke, ini dia itunya, di catnya itu sudah mulai merintis, dekalnya juga. Kaca mikanya juga sudah buram karena ada kotoran debunya. Oke, ini dia, ini mobil Peugeot 206 WRC nya, saya miliki di tahun 2004 karena ini pengerjaan dari tahun 2003. Oke, oke ya, selanjutnya kita unboxing yang ini. Ini adalah merek dari M2, sama dengan ini. Ini sama M2. Ini dia pakai kotak Mika ya, yang edisi Auto Teknik. Ini M2 kotaknya ya. Ini dia part yang ada di mobil ini dia partnya, ada 42 lebih. Unboxing aja langsung. Ini saya dapatkan di Menang Lelang ya. Oke, ini dia. Ya, ini dia mobilnya, diecastnya. Nah, ini dia open partnya di pintu dan di kap mesinnya. Nah, ini dia, cuma bautnya belum saya lepas ya. Ini bannya ban karet. Oke, ini dia.
lampunya. Tuh lampunya tuh menggunakan mika, bukan dekal ya. Tampak samping kanannya, samping kirinya ada aksen dekal atau mobil Fairlane-nya ya. Nah, ini adalah mobil Ford Fairlane 500. Nah, ini bagian belakangnya ada dekal untuk plat nomor, tapi di sini bos tahun 1957 sama dengan ini ya. Ini merek simbol Ford zaman dulu. Sebelah kanannya dan ini mesinnya ya, detail mesinnya. Oke, ini dia mobilnya. Selanjutnya itu ada Mini GT, pertama yang ini ya. Sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk Mini GT saya belum lihat ya mobil yang ada moving partnya ya, seperti ini. Yang pertama itu adalah Nissan, yang kedua yang saya miliki itu Land Rover yang sempat heboh ya, Mini GT. Nah, untuk Mini GT saya belum temukan diecast-nya itu yang moving part, baik itu yang Nissan-nya maupun yang Landy-nya. Nah, sekarang barulah ada yang terbaru itu Datsun. Ini didesain langsung oleh Jun Imai. Bodinya tuh besi dan base-nya juga besi. Bannya tuh ban karet dan dia moving part, yaitu di hoodnya atau di cupnya. Ini masih baru, belum saya buka, masih segel karena saya menunggu ini. Jun Imai mengeluarkan beberapa versi yang pertama adalah yang warna hijau ini, sedangkan saya menunggu yang edisi yang ketiga atau keempat gitu, itu mobil Datsun Wagonnya ya. Ini Datsun Dubetnya 510, sedangkan saya tunggu yang Datsun Wagonnya 510 Wagonnya itu sama tampo dan warnanya, warna hijau juga. Nah, jadi kita akan unboxing untuk Mini GT ini, sekaligus kita review dengan yang opening hood atau moving partnya. Ini kan kita unboxing setelah yang Datsun Wagonnya sudah sampai di tangan saya ya. Oke, jadi untuk Mini GT hampir belum ada ya, baru ini yang moving part. Kemudian kita lanjut di mobil Johnny Lightning. Nah, Johnny Lightning ini saya ada beberapa ya mobil atau diecast dari Johnny Lightning. Ini dia di skala 64. Ini mobilnya G Willys. Nah, ini dia. Ini dia G Willys, sama dengan yang ini G Willys juga, hanya saja ini 72 dan ini 64. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena selain detailnya itu part-part kecilnya itu hampir sama dengan ini ya, namun ini lebih detail lagi. Nah, ini hanya di bagian sasisnya atau bodinya, base-nya itu kurang detail seperti halnya Carrarama ya, kurang detail.
dia lebih kecil tapi lebih detail. Kalau ini hanya aksennya saja. Oke, ini dia. Nah, ini mobilnya di Willys open part di bagian hoodnya atau kap mesinnya. Ini dia detailnya. Nah, detail mesinnya. Oke. Nah, untuk Johnny Lightning ini selain yang cut, dia juga mempunyai produk yang lain, yaitu dalam bentuk ini ya. Nah, ini saya sudah pernah unboxing di video sebelumnya. Tuh dia yang tanpa tutup kanvasnya, sama mobilnya hoodnya bisa dibuka, opening partnya itu di cupnya atau di hoodnya. Nah, ini juga skalanya 72, namun untuk Johnny Lightning ini selain di skala 64, dia juga memproduksi itu mobil tanknya ya. Nah, ini juga sudah saya pernah unboxing, itu tanknya. Namun kalau diperhitungkan untuk tank Sherman-nya itu dia di skalanya sudah tidak di 64 namun di 72 karena dia lebih kecil. Nah, ini dia yang berada di skala 72 karena dia lebih kecil. Untuk yang skala mobilnya aja tuh lebih kecil. Nah, jadi ini tetap Johnny Lightning, cuman untuk skalanya nih untuk digambar tuh hampir mirip, cuman skalanya tuh dia lebih kecil. Sudah pernah saya unboxing di video sebelumnya, itu ada. Nah, jadi dia lebih kecil, jadi dia dikomparasikannya dengan mobil Willys yang 72 ini. Nah, itu baru dia sesuai. Nah, tuh Willys yang ini dia tidak, untuk Willys yang 72 bawaan dari Carrarama itu sesuai. Nah, dia akan diletakkan di dalam ini. Kalau ini yang diletakkan, kita contohkan ya. Nah, itu tidak sesuai dengan dioramanya, kebesaran dari mobilnya lebih besar. Nah, namun jika diletakkan Willys ini, nah akan sesuai. Itu dia, jadi tampak lebih sesuai. Oke, itulah produk dari Johnny Lightning skala 64. Ini dia. Ini ya, di open part di kap mesinnya. Oke, yang terakhir kita unboxing adalah ini dia matchbox. Nah, ada juga untuk Eraker dan ini juga masih segel dua-duanya. Ini akan kita unboxing di video sebelumnya, video selanjutnya. Oke, nah ini dia mobilnya yang akan kita unboxing hari ini. Itu mobil moving part untuk matchbox Honda 2004 S2000 ya. Ini dia. Nah, sebelum kita unboxing, kita akan lihat juga di mobil matchbox itu ada bagian yang mobilnya terbuka di posisi kap atau pintu hatchbacknya yang belakang ya. Itu belakangnya yang terbuka atau yang bergerak terbuka, dan ada juga yang pintu. Ini dia. Nah, ini untuk matchbox yang moving part. Nah,
Selanjutnya kita akan unboxing yang ini. Ini dia mobilnya. Nah, ini mobil S2000 Honda, tampak kiri, tampak kanan, ini tampak depannya, tampak dekal, lampu, plat nomornya S2000, dan tail lightnya. Oke, ini tampak atasnya atau tampak interior dalamnya. Oke, dan ini tampak depannya. Untuk lampu belakangnya itu Mika ya, bukan dekal. Itu base nya itu dari plastik. Oke ya. Nah, untuk open moving partnya itu ada di hoodnya atau di kap mesinnya. Nah, ini bentuk mobil mesinnya. Ini tampak keren ya, detailnya. Detail mesinnya tampak keren. Dicat warna merah dan gold, jadi tampak lebih realistis. Nah, jadi untuk matchbox ada yang open part di pintu ataupun hatchback, pintu belakangnya. Ya, oke, ini dia. Nah, untuk produk-produk yang lain itu ada juga yang dari Mattel moving part. Nah, kalau yang ini dia moving part bukan hanya partnya aja, ini terbuat dari plastik. Ini dari produk Mattel ya. Nah, ini moving part juga, cuman ini bukan lagi moving part, ini udah transformation ya, atau berubah, karena dia bentuk mobil bisa berubah menjadi robotnya langsung. Nah, ini dia. Nah, jadi dia berubah, bukan lagi oke. Nah, jadi dari mobil truknya berubah menjadi Optimus ya, robot Optimusnya. Ini dia. Jadi bukan hanya moving part, namun sudah jadi berubah dari mobil menjadi robot. Itu disebut dengan transformer. Oke, ini dia robotnya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir itu ada mobil, bukan mobil ya, ini tank produksi dari Vossoveller atau Unimax. Nah, ini dari Unimax. Nah, untuk ini dia diecast, hanya di beberapa bagian partnya itu plastik, namun dia yang utama itu diecast atau besi ya. Nah, ini dari Unimax untuk produk Vossoveller, ini tank. Nah, ini skalanya disebutkan di sini skala 72.
namun dia skala 72 itu tidak skala 72 seperti mobil. Ini skala 64. Kalau skala 72 yang seperti saya bilang tadi untuk mobil ini, atau mobil yang ini tadi, nah itu akan terasa seperti kecil, nggak sesuai ya. Nah, dia malah cocoknya di skala 64. Jadi di sini banyak sekaligus juga saya memberikan penjelasan bahwa untuk di diecast ada skala yang sesuai dengan sebenarnya, ada juga yang tidak dan ada juga hanya untuk di kelas-kelasnya, seperti untuk di diecast ini 64, tapi untuk di diecast ini diecast mobil ya, diecast mobil itu ini skalanya skala 64. Namun untuk di skala militer, mokit dan diecast militer itu ini skalanya tidak di skala 64 namun disebutkan skala 72. Jadi ada perbedaan antara skala militer dan skala mobil biasa atau mobil reguler umumnya ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, sedangkan untuk di mobil itu 72 ini dia ukurannya seperti ini di Carrarama 172. Namun untuk di militer, mokit militer, baik itu pesawat maupun tank atau mobil kendaraan yang lain, itu skala 72 nya itu lebih besar disesuaikan dengan skala 64, tidak lagi berada di skala mobil reguler biasanya. Jadi ada perbedaan antara skala mobil militer atau kendaraan militer dengan kendaraan mobil. Nah, jadi ini juga sebagai pengetahuan atau informasi bagi rekan-rekan Omas ya, bahwa untuk di militer itu skalanya itu berbeda dengan skala yang untuk di mobil reguler. Namun besarnya apabila dibandingkan tuh sesuai dengan 64 di mobil reguler. Namun skala itu ada berada di 72. Berbeda dengan skala 72 di mobil reguler. Oke. Jadi ini ada informasi yang saya berikan pada Omas. Nah, selanjutnya untuk diecast yang lain itu akan saya unboxing di video yang lain. Sedangkan ini video ini hanya saya informasikan untuk pengetahuan perbedaan atau macam-macamnya moving part atau bagian yang bisa terbuka di diecast 64 dari 72, 64 dan 50. Oke. Jadi inilah semua diecast yang ada, pabrikan diecast pabrikan yang saya miliki semuanya. Dan saya beritahukan, informasikan ke Omas mengenai skala dan opening partnya. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk mobil yang paling banyak di opening partnya itu berada di Greenlight ya. Nah, untuk produk Greenlight ini menurut saya produknya banyak, model dan macamnya, itu hampir 80%-nya itu opening part di bagian hoodnya ya. Nah, untuk Greenlight. Nah, kemudian yang kedua itu dimiliki oleh Johnny Lightning. Ini dia. Namun produknya itu macamnya itu agak lebih sedikit dari Greenlight, namun hampir 80% juga dia opening part di bagian hood. Nah, itu sama total perbandingannya ya antara Greenlight dengan Johnny Lightning itu hampir 80%.
di opening partnya di bagian hood atau di bagian yang lain, atau di 80% dari produk yang dia buat. Kemudian ada lagi di posisi ketiga yaitu majoret. Ini dia. Nah, untuk majoret itu berada di posisi ketiga karena hampir seluruh produksi yang terbaru sekarang ini pun sudah mulai dibuatkan lagi model-model yang opening part, seperti di bagian pintu, hood atau mesinnya, kap mesinnya, atau sekaligus seluruhnya seperti ini. Untuk Landy itu pintu dan hoodnya atau kap mesinnya itu yang terbuka, jadi sudah hampir seluruh bagian bodinya itu moving part ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada di matchbox. Nah, untuk matchbox itu di produk-produk yang lama itu sedikit, hampir cuman 40% atau 30%. Nah, kemudian baru-baru inilah 2-3 tahun belakang inilah baru dibuatkan yang edisi khusus moving part dan dibuatkan cutnya seperti ini, moving part. Nah, ini kalau udah dibuatnya moving part itu udah pasti ada bagian bodinya tuh, di bagian di body itu yang bisa terbuka. Ini dia matchbox. Oke, ini matchbox. Dan yang terakhir itu berada di produk Hot Wheel ya. Nah, Hot Wheel, untuk produk Hot Wheel itu biasa terkenal ya, namun sayang untuk produk Hot Wheel itu di produk yang lama, di regulernya itu banyak yang opening part di edisi di tahun 90-an ya, edisi awal dan edisi hingga tahun 90-an tuh ada yang moving part, hampir 40 hingga 45% produknya itu opening part atau moving part. Namun kemudian itu mulai berkurang, barulah beberapa tahun terakhir ini diciptakanlah untuk seperti ini hauler, namun dia hanya di bagian pintu belakangnya aja, itu dia moving part. Nah, jika pun ada sekarang itu ada di edisi ini premium ya, ada di edisi super premiumnya. Super premiumnya itu berada di kisaran harga 1.000 ke atas ya, atau 1 juta ke atas. Nah, jadi untuk produk regulernya tuh udah jarang yang moving part, hanya edisi-edisi lama lah yang masih ada itu moving part. Jadi inilah produk review kita yang terakhir tentang moving part dari seluruh diecast pabrikan yang ada, yang sering kita jumpai. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini bisa menambah pengetahuan bagi rekan-rekan pencinta diecast agar tidak terpatok dengan satu produk diecast, namun bisa mengetahui produk mana yang sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita menginginkan diecast itu melihat dari segi detailnya atau hanya sebagai di sisi harga atau mahalnya saja atau cuannya aja yang sekarang lagi dihebohkan. Semoga ini bisa menjadi informasi tambahan untuk rekan-rekan dalam memilih diecast
yang ada di pasaran. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton di video pertama dan ini yang kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar kita atau saya bisa membuat video-video yang lainnya. Oke Mas, terima kasih. Salam.